Selamat malam, saya Akmal Afriansyah dengan NIM 4421024 Di sini saya membawakan sebuah kampanye dengan judul meningkatkan kesadaran berpajak masyarakat. Apakah Anda tahu bahwa setiap jalan yang kita lewati, setiap fasilitas negara yang kita rasakan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, itu berasal dari kontribusi kita semua terhadap pembayaran pajak. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, pajak itu penting gak sih? Pajak itu penting atau tidak? Nah, jawabannya pajak itu penting. Kenapa penting? Karena dengan pajak kita bisa membangun sebuah infrastruktur negara, meningkatkan layanan kesehatan, dan menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi dari pajak itu, anggarannya untuk apa saja. Secara keseluruhan pajak itu ya untuk masyarakat, untuk kita sendiri. Kita membayar pajak untuk kita sendiri. Nah, setelah mengetahui pentingnya pajak, saya akan menjelaskan hukum dalam perpajakan. Jadi itu hukum pajak adalah bagian dari hukum publik, yang termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tata negara, pidana, dan hukum administrasi. Hukum pajak ialah bagian dari tata tertib hukum dan pengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dalam sistem hukum Indonesia, pajak diatur oleh berbagai undang-undang. Berikut dasar hukum utama perpajakan. Terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (PPSP), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar hukum lain dalam perpajakan yakni Tax Treaty, P3B, Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan pajak melalui mekanisme hukum, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggaran. Berikut sanksi tidak membayar pajak. Sanksi administrasi akan diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi. Sanksinya dapat berupa pembayaran kerugian kepada negara, berupa minimal 100.000 dan maksimal 100% dari jumlah pajak. Untuk bunganya, sanksi yang harus dibayar minimal 2% dari pajak yang ditagih dan maksimal 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sementara sanksi kenaikan diberikan minimal 50% dari pajak yang kurang dibayar dan maksimal 200% jika melanggar aturan. Adapun sanksi pidana yang akan diterima oleh pelanggar pajak dibagi 3 nih, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Coba kalian bayangin, kita itu nggak ada pajak. Apa kita bisa menikmati semua ini? Tentu aja enggak. Maka dengan membayar pajak, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Apa aja sih dampak kita membayar pajak?
Contoh dampaknya, program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu telah membantu ribuan anak menyelesaikan sekolah, atau subsidi untuk UMKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, ada kisah nyatanya nih. Bapak Andi, seorang petani kecil dari desa, berhasil mengembangkan usahanya berkat bantuan dari pemerintah yang didanai pajak. Kini ia tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tetangganya. Nah, itu contoh-contoh dampak dari kegunaannya pajak. Jadi, pajak itu bukan sekedar kewajiban, tetapi untuk kepedulian kita terhadap sesama. Lanjut, pasti banyak dari kita tantangannya untuk membayar pajak nih. Kayak kurangnya pemahaman soal pajak, atau anggapan itu pajak kayak cuman beban, karena mungkin pemerintahan kita kurang transparansi terhadap data perpajakan itu digunakan untuk apa saja. Makanya kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa pajak itu seperti beban. Pajak itu pasti digunakan untuk memenuhi fasilitas masyarakat kok. Jadi gak perlu khawatir. Demikian dari saya. Mari kita renungkan, dengan membayar pajak kita bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga turut membangun negeri. Setiap rupiah yang kita bayarkan adalah kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Jadi mulai hari ini mari kita jadikan pajak sebagai bagian dari gaya hidup. Karena taat pajak, kita bangga berkontribusi. Ayo bersama-sama kita wujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam taat pajak.